kakak-kakak bisa memakai. Terus kakak-kakak izinkan saya share screen. Nah, yang versi virtual background nggak boleh narsis katanya. Jadi izinkan saya narsis. Kakak-kakak pagi ini kita akan diskusi terkait beberapa hal. Jadi fokus kita ada 2. Ini time agenda kita jam 10 sampai 10 lewat 10 kita akan perkenalan atau pembukaan. Terus 10 sampai 10.25 kita akan mengenalkan apa itu Google Apps. Terus praktek Google Apps yang fokus terkait mengenai banyak hal. Fokus kita hari ini yang biasa kakak-kakak pakai nanti sebagai pelatih, baik itu mau virtual ataupun tetap muka. Karena hal ini penting banget dipakai, terutama ketika kakak melakukan yang namanya penilaian, yang kakak namanya daftar hadir. Kan saat ini milenial itu lebih senang dengan handphone, kemana-mana mau kayak handphone. Kakak juga deh, pasti ke toilet pun bawa handphone. Setidaknya hal ini udah bagian dari kehidupan kakak-kakak. Ketika bangun tidur bukan suami atau istri yang dicari, handphone yang dicari. Karena alarm kan, kalau nggak dimatiin nanti pusing. Terus di handphone kita, baik basic Android maupun iOS, semuanya terkonek dengan Google. Apapun itu, baik itu Google Mail maupun ini. Sehingga kakak yang masih menggunakan Yahoo, kalau bisa bermigrasi cepatnya ke Google, atau kakak menggunakan email Google sebagai media komunikasi untuk mengaktifkan. Kalau kakak pakai Android, pasti kakak pakai Google. Kecuali Google-nya Yahoo Mail kakak daftarkan di Google kakak. Kita akan istirahat selama 10 menit, kita biasakan sekitar 50 menit biar ada break-nya, yang mau goyang-goyang, mau minum teh, mau ngapain silakan selama 10 menit. Terus kita masuk sesi kedua, itu pengenalan Canva. Canva saya usahakan cuma 5 menit sampai 10 menit pengenalannya saja, tapi praktek Canva hari ini kita akan melihat bahwa semua paparan yang saya buat ini menggunakan aplikasi Canva kakak, bukan PowerPoint. Ini aplikasi Canva yang saya pakai. Jadi untuk menjadi pelatih pun kita harus bisa menggunakan teknologi yang updatable, jadi bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk di kantor kakak juga bisa dipakai. Ketika kantor atau sekolah kakak butuh media presentasi atau media visual yang bisa di-print, dipraktek, dicetak ataupun di-share, itu akan lebih mudah menggunakan media Canva dibandingkan media konvensional seperti Paint. Kan banyak aplikasi lain tuh Kak, ada PicsArt dan segala macam. Canva itu lebih banyak variasi dan juga nggak berbayar. Kalau berbayar pun tidak mahal, cuma $7 per bulan. $0,7 ke $7 per bulan. Jadi 70.000, 80.000, kakak bisa share juga account ini kepada siapapun untuk pakai satu sekolahan. Asal satu account yang didaftarkan. Selanjutnya, evaluasi dan penutupan 11.50, kita harapkan jam 12 kita selesai. Nah, kakak, fokus kita hari ini bagaimana memastikan bahwa kita menggunakan media streaming ini untuk sebagai media pelatihan kita. Saya berpengalaman selama setahun setengah ini, alhamdulillah, ini membantu saya ketika saya membuat presentasi, menyiapkan bahan, menulis, dan segala macam. Terus, digital tools itu bisa dimaksimalkan, dioptimalkan dalam menggunakan kehidupan sehari-hari. Sampai bagaimana kita merasakan bahagia dan puas dengan apa hasil kerja kita sendiri. Nanti saya minta tolong adik saya, boleh, bisa Kak. Tapi kadang-kadang kalau satu hal yang kita kerjakan sendiri, itu akan lebih nyaman, lebih bagus. Walaupun menurut orang nggak cakep-cakep amat, tapi ketika orang melihat, dan kita melihat dan presentasikan, ada rasa bangga, saya bisa membuat itu. Makanya kita harapkan kakak hari ini bisa menggunakan komputer, sekali lagi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, tidak ada paksaan, yang jelas kakak ikut. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, jadi ada beberapa sesi yang mau saya lakukan, sesi 1, 2, 3, sampai 6 sesi, terkait semua hal yang ada di sini. Mulai digital tool, Slido, dan Zoom. Kita belum masuk sesi Slido ya Kak, sama Zoom. Zoom ini banyak bisa dimanfaatkan. Terus bagaimana melakukan interaksi menggunakan quiz, survei, dan evaluasi. Itu ada Kahoot, ada Mentimeter, ada hal banyak yang bisa kita lakukan. Menggunakan tools dan pembaruan waktu. Sama melakukan evaluasi dari proses yang kita lakukan hari ini. Karena bagaimanapun, hal yang kita lakukan sekarang, kalau kita tidak bisa memaksimalkan, akan sedikit, nanti kita akan jadi solitaire Kak, jadi melakukan itu sendiri semuanya. Memang tidak, ada beberapa faktor yang kita lakukan bisa kita lakukan sendiri, seperti ngedesain, ini kayak konten kreator. Kak Teguh kan udah mulai banyak tuh melakukan video-video, saya follow juga, subscribe juga nih channelnya. Nah, ini bisa membantu kita untuk melakukan, nanti kalau misal ada waktu lagi, kita bisa bikin sesi, yaitu menggunakan aplikasi editing video. Ini sangat mudah banget, sangat mudah banget. Mungkin nanti ada share story dari kakak-kakak semua.
Nah, kakak-kakak, yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan percaya diri kita, melibatkan teman kita sama melakukan evaluasi. Nah, poin paling penting adalah evaluasi. Karena apa yang kita lakukan kalau kita tidak evaluasi, maka kita tidak akan tahu apakah sudah berimpact atau tidak, berimbas atau tidak, berkelanjutan atau tidak. Makanya penguatan diskusi kita adalah bagaimana kita bahagia dengan hasil kerja kita. Hari ini kita akan fokus pada 2 aplikasi saja, Google Apps dan juga Canva. Nah, di Google Apps itu banyak banget, Kak. Mulai Classroom, Gmail, Drive, Calendar, Vault, Docs, Sheet, Form, Slides, Sites, and Hangouts. Saat ini tambah satu lagi aplikasi Google, yaitu Chat. Jadi Hangout akan dihapus menjadi Google Chat. Itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan banyak hal tentang Google Chat. Canva, kita akan diskusi bagaimana kita membuat hal ini, dan tidak akan ribet, Kak. Sekali lagi saya sampaikan bahwa presentasi yang saya bikin hari ini pure dari Canva. Pure dari Canva, walaupun saya transfer, dia bisa ketika di-download itu bisa pilih file apa, apakah file video, convert-nya, atau kita ke PowerPoint. Nah, ini saya pindahkan ke PowerPoint. Kenapa saya convert ke PowerPoint? Saya takut nanti Canva-nya nge-lag. Kadang-kadang kalau yang tidak berbayar itu gangguannya tingkat dewa. Makanya saya convert ke PowerPoint, tapi basic-nya tetap saya pakai adalah Canva. Pilihan warna, kakak bayangkan aja nih, eye-catching banget warnanya. Ini saya random, saya pilih. Kenapa saya warna kuning? Karena warna kuning katanya penuh semangat, Kak. Makanya di Bali itu warna kuning lebih dominan ya, Kak Sony ya. Karena itu motivasi of life. Jadi motivasi hidup, kuning itu kayak bahagia, ke glory gitu, dan segala macam. Nah, ini berdasarkan dari Canva yang kita gunakan. Nah, kita mulai untuk berdiskusi terkait Google. Kakak lihat ketika kakak mendapatkan undangan dari saya lewat email, itu kita gunakan Google Calendar ya kakak. Nah, siapa yang belum pernah menggunakan Google Calendar, coba angkat tangan. 1, 2, 3. Padahal 4, 5. Padahal di handphone ini ketika menggunakan Google Calendar itu sangat help banget, bantu. Ketika saya notifikasi, kalau kakak perhatikan di Google Calendar saya, mohon maaf, kalender Google. Nah, kalau kakak perhatikan Google Calendar saya, itu penuh dengan notifikasi tentang kegiatan saya sehari-hari. Kebetulan saya pakai account itu ada beberapa account, jadi nah ini dia. Kemarin kita sempat menggunakan pembahasan aplikasi Google Calendar sebelumnya dan menginvite kakak untuk ikut kegiatan. Ini kakak lihat semuanya ada banyak. Hari ini saya ada banyak kegiatan yang bersifat virtual. Nah, ini fungsinya sangat penting banget kakak bagi saya. Karena saya dekat dengan handphone. Saya yakin kakak juga dekat dengan handphone. Handphone itu bisa bantu kita. Dan kalau kakak sudah login kan email kakak ke laptop, ke komputer, kakak install Google Calendar di komputer, maka ini membantu kakak sekali bagaimana menotifikasi, mengingatkan bahwa kita akan ikut kegiatan apa, jam berapa. Makanya kakak ada beberapa yang tadi WA saya, Kak, ini ada notifikasi Google Calendar apa? Ini fungsinya agar kakak bisa diingatkan terkait waktu, kegiatan, dan siapa yang kita undang. Itu tentang Google Calendar. Saya akan mengenalkan lagi aplikasi lain yang dari Google yang bisa kita gunakan dalam dunia pelatihan atau dunia pekerjaan, yaitu adalah Google Drive. Ini yang belum kita sempat diskusi waktu itu. Nanti tugas kakak-kakak akan membuat Google Drive masing-masing. Nah, di Google Drive, sebenarnya sederhana saja di Google ini. Kita klik, kita nggak perlu install aplikasi apapun kecuali di handphone ya. Kalau misalnya kalau di website, saya pakai browser, itu lebih mudah. Ketika kita bikin paparan, terus laptop kita lupa bawa, kita buka saja Google Drive, langsung kita install aplikasi file apapun yang kita bisa inginkan. Ini aplikasi kedua di Google yang menurut saya sangat berguna banget bagi kakak-kakak. Nanti ketika sebagai pelatih, guru maupun apapun, bahkan untuk administrasi kantor akan membantu banget. Kakak lihat administrasi saya di sini, filenya tinggal saya bikin saja, bahkan tanda tangan saya pun ada tuh, tanda tangan Kak Rio. Jadi kalau misalnya kita ngisi biodata, ngisi apapun yang meminta kita untuk memberi tanda tangan virtual, kita sudah punya filenya.
Jadi dimanapun. Nih, bahan waktu saya menjadi pelatih di KPL 4 2019. Saya sengaja upload di sini ketika saya butuh apapun tentang file KPL saya ada. Ini Google Drive. Nah, ada beberapa aplikasi lagi kalau kakak lihat di Google itu yang bisa kita manfaatkan banget sebagai pelatih, pekerja, guru, atau apapun. Tadi kita udah bicara Google Drive, Google Mail, Google Calendar, yaitu adalah Google Form. Google Form udah kita bahas sebelumnya, kita sudah bikin. Mungkin kakak yang belum, nanti kita coba request lagi sesi tertentu untuk bahas Google Form lebih banyak. Dan Google Classroom. Google Classroom ini mekanismenya lebih banyak pada guru sih. Kalau guru-guru saat ini pasti pakai Google Classroom sama Google Hangouts. Itu untuk yang kakak-kakak yang suka melakukan atau Google Meet. Kita tidak pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Memang saat ini komparatifnya antara Zoom dan Google Meet lebih tinggi. Kemarin saya rencana mau pakai Google Meet, Kak. Karena kalau kakak lihat di kalender itu kan ada invitation-nya dari Zoom, link Zoom sama link Meet. Tapi kendala dari Meet adalah tidak lebih user friendly, tidak lebih mudah kita gunakan ketika kita biasa menggunakan Zoom. Sebenarnya Google Meet lebih bagus saat ini karena suara mulut kita yang terdengar, Kak. Jadi kalau di belakang orang itu yang sedang bising-bising, itu nggak masuk ke sound-nya. Jadi lebih masuk ke suara kita. Oke, saat ini kakak, karena tadi itu kita diskusi tentang Google Calendar, kakak mohon dibuka semuanya browser masing-masing dan ketik filenya adalah calendar.google.com. Atau kakak silakan ketik saja kalender Google, itu akan keluar semua sebuah aplikasi. Ketik Google Calendar di browsernya ya, Kak. Nah, bagaimana memanfaatkannya, Kak Rio? Sederhana sekali Google Calendar ini. Kakak kalau misalnya punya pekerjaan kantor yang untuk mengundang rapat, ini akan lebih bermanfaat. Jadi ketika saya mengundang kakak, saya lihat tuh 31 orang saya undang, berapa sih yang merespon, berapa sih yang tidak hadir, berapa sih yang tidak ini. Jadi itu mempengaruhi juga kita yang biasa mengundang rapat untuk ini. Untuk tahu, wah konfirmasi. Jadi nggak perlu lagi konfirmasi masing-masing. Google Calendar kita lihat modelnya adalah monthly. Syarat utama kakak bisa akses ini, kakak punya akun Google. Kalau nggak punya akun Google, nggak akan bisa akses. Kecuali Yahoo kakak atau email yang lain bisa kakak praktekkan. Nah, kakak silakan sign in di Google Calendar masing-masing. Saya akan coba sign in di akun saya. Baik, nah di Google Calendar. Langkah pertama yang kakak lakukan ketika kakak mau ada pertemuan atau rapat agar mempermudah kakak untuk memberikan informasi, dan minta mereka untuk menginstal aplikasi Google Calendar di handphone masing-masing, ini akan mempermudah sekali. Create, itu langkah pertama, create. Terus buat title-nya apa, misalnya, saya pernah diundang sama Kak Deden dulu pas virtual 2, makan buka puasa bersama, karena waktu itu kita masih puasaan ya Kak Deden ya. Nah, saya akan coba virtual training 4. Nah, kalau misalnya ini ada tiga kategori. Event itu kayak program, kayak acara, tugas. Nah, kalau misalnya nanti Kayanti mau ngundang saya menugaskan bikin bahas ini, ya bikin bisa tas, tanggal berapa targetnya, hari apa, tasnya bagaimana, atau reminder, misalnya minum obat 3 kali sehari, kakak bisa bikin di sini. Nah, sekarang kita coba event dulu, yaitu rapat paripurna teman-teman misalnya. Terus kakak bisa memilih menggunakan Google Meet video conference atau tidak. Kalau saya pakai Zoom. Kenapa Zoom ya? Tadi saya bilang bahwa saya lebih nyaman menggunakan Zoom karena user friendly. Terus find time. Jadi kakak bisa nentukan nih kapan waktu yang kakak pengen. Wah, kalau sekarang waktu saya banyak bentrok, siang juga bentrok, malam juga bentrok. Berarti saya ganti dengan hari berikutnya. Atau kakak mau tetap laksanakan, bisa jadi. Tapi yang penting ini agak sedikit lebih membingungkan kakak kalau kakak menabrakkan dengan jadwal yang lain. Tapi kalau kakak pengen ganti yang lain, kakak bisa milih hari Senin kah atau hari Minggu kah. Hari Minggu ternyata jadwal saya cuma 1 gitu. Berarti selebihnya masih banyak jadwal kosong. Saya pilih, terus waktunya kapan. Kalau kakak pengen bikin ini setiap hari, kakak bisa klik all day. Jadi setiap hari kakak lakukan hal yang sama. Misalnya event untuk sholat subuh berjamaah dan segala macam. Soal jam 10 sampai jam 12. Apakah ini diulang berkali-kali setiap hari, atau setiap minggu di hari Sabtu Minggu, atau setiap hari Minggu keempat, dan itu banyak pilihan. Dan kakak bisa custom.
Terus kakak bisa klik guest. Nah, guestnya akan saya coba klik kakak-kakak yang ada di sini. Ini karena saya sudah pernah ngirim email kepada kakak-kakak, sehingga rata-rata email ini tersimpan. Jadi kalau misalnya kakak-kakak sudah pernah mengirim email kepada saya, otomatis akan ada. Kalau Kak Lili kok nggak ada ya? Lili. Emailnya apa Kak Lili? Dia ya? Dia Abi Deden. Oke, saya coba lagi. Septembrianti, Kak Yanti ada, terus Kak Diana. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Diana nggak ada. Ya, let's say ini sebagai contoh. Oke. Nah, ini akan terkirim ke kakak-kakak. Saya kirim sekarang. Send. Nah, kakak silakan cek email dan bisa ngecek apakah mau menerima undangan saya atau tidak. Kalau mau, maka 6 orang ini akan menyatakan mau. Kalau tidak, maka tidak. Oh, Kak, Dia Wulandari, mohon maaf. Selamat datang kakak yang lain. Kita lanjut saja ya, Kak. Ada Kak Isman, ada Kak Yanti. Terima kasih setelah datang. Waduh, Bunda Yanti, background-nya bagus banget itu. Background-nya ngomong cucu. Kak Isman juga, ada Kak Lili, ada Kak Bustan. Oke. Satu yang sudah menyatakan ya, yaitu saya sendiri. Kakak yang lain, kalau bisa dicek di handphone masing-masing yang sudah saya kirim. Maaf lahir batin kalau belum. Ini apa nih? Baik, nah sekarang tugas kakak-kakak adalah membuat undangan yang sama kepada kita semua yang ada di sini. Bebas programnya apa, bebas mau ngapain, bikin program undangan ini agar bisa mempermudah kakak agar bisa tahu kita berhasil apa tidak. Nah, ini email saya, just in case kakak tidak menemukannya. Nah, kakak yang lain silakan digunakan. Ini terutama kalau Bunda Yanti mau bikin rapat di Pusdiklatnas sih lebih enak kayak gini daripada di WA satu-satu. Ini juga masuk ke Google Reminder, jadi lebih enak. Nah, kalau misalnya Kak Ain juga kepada guru-gurunya, besok jangan lupa RPP-nya disubmit. Ya, langsung diingetin di Google Calendar. Terus kalau misal langsung conference juga lebih enak. Bisa tugas, bisa reminder pengingat atau event atau kegiatan. Juga kita nggak perlu setting lagi, kayak Zoom kan kalau di-setting ulang tuh kapan, gimana, segala macam. Tapi kalau di Google Calendar itulah udah langsung ke Google Meet. Google Meet. Kakak yang mau ber-share screen silakan. Kepada semuanya yang mau ngecek. Oke, saya dapat, oh nih, kalau lihat saya dapat undangan lagi dari Google Calendar saya. Ini undangan dari Christine. Nanti sore saya harus menghadiri persiapan untuk MOP conference. Kalau kakak lihat di sini ada, maaf. Di kalenderku udah conference semua loh, Kak. Ah, iya udah conference. Sampai besok. Oh iya, Kak. Nah, itu. Nah, makanya kita kalau menggunakan, saya appreciate banget kita gunakan Google Calendar, mempermudah kakak, apalagi Kak Yusman yang bisnismen ya. Ingatkan hari ini ada ini pengeluaran ini. Nah, itu kalau kakak perhatikan lagi. Karyo, ada Ya. cara lain sih sebetulnya selain yang Kak Karyo sampaikan ini. Di handphone kita itu ada kalender, nah itu sama. Oh iya, di Nah, handphone. jadi bisa dikerjakan juga di kalender yang di handphone gitu. Jadi siapa aja yang ingin diundang dan lain-lain itu ada lengkap. Lebih mudah. Jadi siap yang sudah ngirim-ngirim, coba kita cek. Aku ngirim ya. Boleh. Nanti sore. Jadi kakak silakan dicek lagi, dipraktekkan lagi semuanya. Nah, saya akan coba cek di handphone masing-masing. Kak Deden sudah, nih, Kak Yanti sudah accept pertemuan hari ini. Kak Deden juga udah accept, Kak Sony sudah accept. Oke. Nah, kakak silakan dicek lagi. Coba dipraktekkan semuanya di email masing-masing. Oke, silakan dicek. Kita praktek langsung ya. Kalau kakak bagian ada masalah internet, koneksi, tidak apa-apa. Sekali lagi, file ini akan saya kirimkan ke masing-masing kakak. Nanti kita pakai pola kedua yang Kak Deden sampaikan terkait menggunakan aplikasinya di handphone. Itu sangat enak banget kakak.
Oke, Kak Ain sudah invite following event. Dan Kak Ain menggunakan aplikasi Google Meet ya, biar langsung otomatis. Nah, biasanya itu juga mempermudah kita untuk ngecek. Oke, Google Calendar sudah oke Kak? Sudah oke ya? Google Calendar ya, sudah mantap. Baik, kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu Google Drive. Google Drive. Nah, bagaimana guna Google Drive dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari. Ini enak banget Google Drive. Bagi kakak yang biasa ngedit film, ngedit foto, ngedit video, itu kan mudah banget. Di Google Drive ini, kalau yang punya saya yang original dari email normal saya, di Google Drive itu udah full, Kak, karena jatahnya 15 GB. Nah, ini udah full banget. Saya mau submit baru, tapi belum sempat-sempat. Ini di semua bahan saya banyak nih. Kayak virtual training sesi 2, virtual training sesi 1 juga saya masukkan di sini untuk saya share kepada kakak waktu itu. Sehingga mempermudah. Nah, bagaimana memulai Google Drive? Sangat mudah sekali. Kakak bisa klik new. Ini kembali lagi ini bisa dipraktekkan di handphone ya, kakak. Kalau kakak punya aplikasi di handphone, kakak bisa file upload atau file folder, bikin folder, bahkan satu folder diambil dari browser kita masuk ke sini, atau kakak bikin aplikasi, bikin buka file baru kayak halnya Office. Ada Docs, ada sheet ini adalah Excel, slide ini adalah PowerPoint, form ini yang form tadi. Banyak lagi ada drawing, Google Map. Makanya kalau bicara Google itu nggak akan habis-habisnya, Kak, karena setiap hari di develop. Jadi kalau kakak butuh banget menggunakan aplikasi, pakailah Google untuk bisa mempermudah kakak beraplikasi. Nah, hari ini kita akan coba untuk membuat satu folder khusus tentang VT3 25 Juni. Create. Ketika folder sudah terbentuk, biasanya dia akan ada di sini. Nah, tugas kakak saya akan share link, yaitu memasukkan file pilihan kakak dari komputer kakak ke folder ini. Caranya mudah. Kakak bisa buka apa sih kalau di Windows ya? Windows Explorer, Explorer filenya, terus tinggal diambil, terus langsung disorot aja, di-drag aja ke filenya. Ditarik ya, langsung masuk ke dalam foldernya, sehingga kakak bisa langsung memulai. Terus caranya mudah, ketika kakak sudah membuat folder, kakak bisa share ini folder kepada orang-orang yang kakak percayain, jangan kepada siapapun. Jadi kalau kayak kita bikin kursus, kita ingin share file yang ada, tinggal bikin folder, terus kita harus memastikan bahwa folder ini bisa diapain sama orang, hanya dilihat saja, dikasih komen, atau diedit. Diedit ini bisa dihapus, Kak, bisa dihilangin, jadi jangan sembarangan orang terima file ini. Nah, karena kita pengen praktekkan kakak semua memasukkan file, saya akan copy link, kan share di chat room. Tugas kakak adalah membuka link ini, folder ini, lalu memasukkan satu file, bebas file apapun, boleh foto keluarga, boleh PowerPoint, boleh apapun, ke dalam folder ini. Jadi kita akan lihat kakak bisa mendrag apa tidak. Kak, saya udah pernah coba, ya sudah dipraktekin. Benar. Setud. Praktekin. Apalagi kalau misal kursus-kursus ya Kak Deden ya. Itu kalau hal ini lebih mempermudah banget. Jadi kita nggak perlu lagi Kak minta bawa flash disk, minta file, jangan. Kak nanti saya kasih linknya ya, tinggal di-download, itu akan mempermudah kakak banget. Jadi nggak perlu lagi ada pengadaan CD, pengadaan USB, screenshot dari Kak Deden. Nah, nama ya siapapun yang akan memasukkan ke dalam folder ini, namanya akan masuk, waktunya kapan, komputernya komputer siapa, itu kelihatan tuh. Berapa size-nya. Jadi kalau misalnya bukan komputernya dia, ya bisa sih masuk kalau bisa dirubah. Kakak yang lain silakan dicoba, diklik saja linknya, nanti akan kebuka di browser kakak, tinggal di drag atau diseret, masuk ke dalam folder. Kak Luhur saja, oh ini punya Luhur. Punya anaknya, Mbak Kaci. Storage saya udah full. Oh itu kan, udah Ternyata. Full. Oh udah Mas Teguh udah full juga ya? Iya. Bikin apa email baru? Iya, soalnya masalahnya Google-nya masih Otomatis.
Ya. ke luhur nih, belum sampai. Belum ya, nggak apa-apa. Setidaknya masih Sanjaya belakangnya. Iya. Masih bisa diaku lah Kak Sony. Oke, Masih baiklah. Alhamdulillah. Oke. Kakak yang lain silakan untuk bisa men-drag and place atau menyorot saja. Ntar dulu mau nutup, mau cari filenya, ininya minimize-nya di mana nih? Explorer aja kayak Yanti dikecilin. Oh, kecilin. Kecilin. Nanti ditarik dari Explorer ke Udah tempat. kecil ini. Ada lagi puyeng cucunya baru pulang nangis makanya telat ini sebentar. Apa senyamannya Kak? Nyamannya aja. Ngerti, cuma Karyo ini buru-buru sih. Oke, kita mulai lagi Itu ya. yang upload siapa Pet? Ngerti, masukin ngerti. Saya selalu pakai handphone sih yang kalau cepet ininya. Ngerti. Berarti ya, yang lain ayo kakak. Ingat ini fokus kita 10% diskusi, 90%, 80% kita praktek, 10% evaluasi. Nih Google Drive saya banyak kan? Tuh. Udah rame ya. Nah, oke, yang lain kakak ada kendala karena belum pada upload. Kalau kali ini kata sedang ada rapatnya juga. Kak Amel sudah bisa praktek. Kak Yusman. Udah ya. Aku pakai 2 media. 2 media ya. Ya, aku ngikutin aja. Oh, siap. Baik. Ini Google Drive. Nah, sekarang kakak, tugas kakak adalah membuat folder masing-masing dan mengundang kita dengan ngirim linknya kepada kita sehingga kita bisa cek kakak sudah bisa mempraktekkan pembuatan Google Drive apa tidak. Silakan. HP boleh ya? Boleh. Nanti share-nya boleh di chat di WA atau di chat room-nya Zoom ya. Ya. Pelan-pelan ya nenek-nenek nih. Apa-apa, waktu banyak Bun, santai aja. Silakan kakak, nih saya mohon izin saya sedang sambil minum. Ini kalau staf Konas dibikin kayak gini seru nih Kak Deden. Kalau enggak kafe ini tercurhat lagi di grup di status WA. Kebaca seluruh Indonesia. Kayaknya sih memang harus ada latihan rutin. Iya. Ngerti, cuman karena nggak sering dicoba ya Kak Deden Ya, harus tiap hari Mbak. Iya. Oke, yang sudah bikin foldernya silakan di-share linknya. Upload folder. Maksudnya upload folder apa sih Kak Rio? Apa nih tadi? Buat folder Kak. Kirim. Buat folder, kirim ke kita link folder. Oh, buat folder. Oke. Folder baru latihan Kak Rio. Iya, kalau yang muda-muda nih masih fresh. Kalau emak-emak aduh nih udah masak makan siang belum masak nih. Iya, udah nyusu. Harusnya jam 8 tadi ya. Pas makan nasi uduk. Boleh file folder ya. Nah, karena hari ini kita akan lebih diskusi bagaimana manfaatkan Google Calendar, Drive. Tapi kalau Kak ada request tentang Google yang lain boleh. Kak, aku kirim ke email ya. Boleh Kak Amel, email saya. Oke, saya buka emailnya. Aku juga kirim email ke Kak Rio. Siap. gmail.com. Kebetulan kan attachable karena pakai Mac banyak kan udah langsung di laptop masing-masing ya Kak. Tapi kadang-kadang notifikasi bawaan dari Google ke Mac itu agak telat. Jadi delay dia kadang-kadang. Aku yang agak gaptek nih kalau harus diminta tolong. Gimana? Masalahnya di mana? Dia di Mac kan. Karena nggak familiar ya. Beda nggak familiar. Waduh, ini apa? Lagi nyari ini di mana? Ya. Kalau misalnya kita tahu keywordnya itu sama kayak Windows sih Kak. Kayak Command E itu Explorer. Kalau di sini ini file. Ya, gitu. Oke, saya dapat invitation dari Kak Deden. Kak Deden. Untuk ngasih file lagi. Oke, yang Pramka Perintis. Aku liatin lagi.
Oh, belum, Karyo belum ngirim. Belum ya, siap. Ini baru buka linknya dulu. Oh, oke. Latihan Kak Rio. Aku juga udah mau nyaris penuh ya, dibuang-buangin. Kalau enggak gini aja sih Kak, di kantor kan ada teman-teman yang pakai Google yang sama, Google. Terus registrasi kalau enggak bulanan, kalau enggak tahunan, 2 terabyte bisa untuk 10 account. Jadi banyak banget ini. Kemarin 150.000. Aku kan udah bayar yang buat yang office-nya, office-nya. Oh iya. Bener juga. Kalau Kak Deden sudah saya terima. Kakak yang lain? Saya udah ngirim ke emailnya Karyo. Terima saya kayak siap. Ada yang curhat nih, internetnya lagi lemot, nggak apa-apa. Oke, saya dapat sudah Kak Deden. Terus kalau misalnya, ini saya buka email yuk. Bahaya banget ya. Kak Sony Sanjaya. Nih jangan dipraktekkan di tempat yang lain ya Kak ya. Oke, siap. Usahakan kalau Kakak buka ini emailnya jangan dibuka ke orang-orang terkebaca lagi. Oke. Nah, baru Kak Sony sama Kak Deden. Ini karena masih di lock nih Kak Sony. Jadi Google link yang Kakak kasih Drive itu belum open untuk all. Oke. Nah, jadi kalau Kak Deden kan sudah open nih, siapapun bisa akses. Atau orang yang dapat emailnya bisa akses. Nah, kalau misalnya Kak Sony belum. Hanya saya satu lubang rame-rame Kak, jadi siapapun boleh. Nggak ada yang rahasia-rahasia, ditaruh itu semuanya. Ada yang mau unduh video, ayo monggo. Siap. Mau foto-foto jam tuh minta ya, di situ ada gitu. Langsung ya, udah accessible ya. Ya, makanya langsung accessible. Benar. Nice. Google Drive Kakak sudah semua ya, saya anggap ya. Tadi sudah ada udah berapa yang memberikan bahan. Oke. Apa sih ini? Ini kebetulan saya di rumah pakai Google Nest Kak. Jadi ketika perintah Google ini ngerespon langsung ya. Voice ya. Maaf, Tuh. saya tidak mengerti. Nah, apalagi saya. Baik. Sejauh ini dari 2 aplikasi Google Calendar dan Google Drive, ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke aplikasi ketiga? Google. Lanjut. Lanjut ya. Banyakan pertanyaan dah. Jahatnya. Bahas Google aja berapa lama? Bisa panjang tuh, baru 2 no. Baru 2 ya, Google Drive dan Google Calendar. Nah, selanjutnya kita tidak bahas tentang Google-nya, tapi kita akan coba aplikasi yang terkait Office yang biasa Kakak pakai. Yaitu Google Doc dan Google Sheet serta Google Home. Doc, Sheet, dan Slide. Kakak silakan buka aplikasi Google.com dan ngarah kepada Google Docs. Kita coba tes Kakak bikin tulisan di Google Docs. Konteksnya sama kayak Google Form. Nah, ini lebih berguna kepada Kakak kalau Kakak melakukan kerja tim dari rumah atau remote. Misalnya ada konsep pembahasan ini pernah saya pakai bersama Kak Deden. Waktu itu kita akan membuat konsep kegiatan ya Kak Deden ya, pembahasan konsep LT5 misalnya 2022. 1 kegiatan, 2 administrasi, 3 penilaian, 4 peserta. Nah, saya akan share ini kepada kakak. Kakak silakan menambahkan tulisan. Keuntungannya adalah ini bisa di-share langsung kepada kakak. Lihat ada button share, di-share. Di-save dulu, jangan lupa karena namanya belum ada tadi pembahasan konsep LT5. Ini akan saya share kepada kakak di link di chat. Kakak silakan untuk ngedit. Nah, cek dulu nih siapapun yang bisa ngedit apa enggak. Nah, kalau misalnya hanya viewer hanya ngelihat doang,
kalau komentator ngasih komen di tempat yang lain, tempat tertentu. Tapi kalau editor yang dapat link ini akan bisa mengedit dia. Tapi kakak juga bisa ngasih nama orang-orang untuk masuk. Saya akan coba ngasih linknya di chat. Silakan diklik dan langsung timbul aplikasi seperti ini di depan kakak. Nanti akan ketahuan siapa yang sudah masuk nih. Kalau misalnya dia masuk anonymous, makanya akan timbul hewan-hewan yang kayak gini nih. Ada ikon-ikon lucu. Ada ular, ada gajah, ada ini. Ada baru 3 yang masuk. Ada yang ngajak makan bakso bareng? Oh, baru sekarang. Silakan ditambah saja kata-katanya kakak, versi nama kakak masing-masing. Total 7 orang yang mulai. Ada Kraken, ada Gopher, ada ini. Ini ada kesalahan, apakah saya lupa ngasih namanya ya? Harusnya sih bisa. Oke, ini kalau misal saya kasih email bisa sih. Oke, file ya. Ya aku udah nambahin ya persyaratan ya, udah masuk ya. Ini udah bahas ini nih. Udah langsung bahas LT5 kita nih. Jadi kakak ini berguna banget bagi kalau kakak melakukan kegiatan kayak diskusi kelompok, kayak kakak melakukan pembuatan konsep. Nih bagi kakak guru nih terutama nih kayak Kak Amel, Ain, itu kalau misal di sekolah nggak bisa ketemu kan sekarang dilarang ya tatap muka ya banyak ya. Ini bisa digunakan akan lebih nyaman apabila kakak langsung dedicated di ketika nge-share itu langsung masukkan emailnya masing-masing bagi orang-orang tertentu yang kakak anggap bisa mengakses ini. Ketika ini kakak sudah bisa lakukan, makanya akan terlihat di sini nama orang-orang yang bisa mengakses. Tapi ke depan ketika ini sudah selesai, akan ada informasi siapa yang edit siapa, apa gitu. Oke, ini Google Doc berguna banget. Saya merasakan manfaat penggunaan Google Doc ini ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual bersama teman-teman, terutama mengonsep kegiatan. Jadi kalau kakak bilang, wah kita harus ketemu, boleh, tapi ada juga kegiatan yang bisa dilakukan tanpa bertemu seperti ini. Misalnya kita nanti pelatih Pusdiklatnas diminta sama Kapus, Sekpus, sama Wakapus untuk konsep kegiatan, kita bisa lakukan bersama. Dan ini akan ter-tracking siapa yang merubah apa dan bagaimana nantinya. Saat ini masih anonymous ya, karena saya share link, Kak. Share link. Tapi kalau saya sudah bikin nama di sini, dan ini langsung dirubah menjadi hanya viewers, yang merubah akan ketahuan siapa merubah apa. Oke? Google Doc ya. Konsep Google Doc sama dengan yang lain, yang ada banyak. Yang ada Google Sheet. Nah, kita coba Google Sheet. Google Sheet ini Excel, Kak. Excel. Sangat mudah banget. Oke, timbul pertanyaan, bagaimana kalau sudah diedit, kalau kakak mau merubah, yang lain sistemnya adalah kakak merubah saja fungsi link yang tadi menjadi hanya viewer. Jadi kakak yang lain tidak akan bisa lagi merubah, karena linknya akan tetap sama. Mentor. Nah, kakak hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit. Bisa nggak edit, Kak? Awas kalau bisa ya. Kalau bisa berarti Google-nya error. Coba, kita cobain dulu. Nah, cobain. Oh, akses Anda sudah tidak berlaku. Yes, jadi kalau kakak misalnya, oh ini ubahnya jauh banget nih, konsepnya beda nih, nggak sesuai dengan harapan, ya sudah langsung dirubah. Karena takut nanti siapapun bisa merubah apapun. Karena ketika link ini tersebar, ini siapapun yang bisa mengakses kalau kita tidak merubah itu. Kalau Google Sheet, kalau misalnya kakak bikin arisan Chandra di muka,
Terus kakak mau bikin catatan gitu kan, tanggal berapa segala macam, ini mudah banget. Ini sama kayak Excel. Excel bisa digunakan nomor, nama, dan ini akan langsung connect dengan tanggal bayarnya. Bayar. Sekali lagi ini bisa di-shareable, bisa di-share kepada siapapun, asal kita masih ngontrol, ya owner masih ngontrol. Kalau Google Sheet sama kayak Google Excel, sama kayak Microsoft Excel, tidak aja beda, tapi ini bersifat online. Beberapa handphone, aplikasi di handphone sudah bisa digunakan untuk offline, Kak. Jadi nanti ketika connect internet sudah bisa, tapi di komputer belum ada aplikasi Google Sheet, Google Doc. Kecuali kakak pakai OS-nya OS Google, yang seperti Google Book, Google Chromebook itu bisa sudah ada. Tapi kalau untuk Mac, untuk Windows belum ada. Kita akan coba kakak sekali lagi. Nah, tapi sekarang kita akan dedicated untuk ngeedit ini. Kita harus transfer data dulu, bentar. Tadi kita sudah untuk ini. Kita coba masih random dulu, belum dedicated. Karena kontaknya ternyata belum pindah. Nah, Kak, silakan diedit-edit lagi ini file. Ada satu yang baru maksud. Empat, 5. Yang udah bayar siapa tuh, yang belum bayar? Coba. Nah, baru masuk. Aduh, banyak banget. Lalu, ayo silakan kakak lanjutkan. Yang baru masuk baru 4 orang. Nah, sekarang saya akan coba untuk dedicated. Jadi artinya kakak hanya boleh diakses bagi orang yang ditentukan oleh owner, oleh saya sebagai pemilik file ini. Saya rubah viewer. Dan nah sekarang saya coba share, tapi hanya bagi orang-orang yang ada emailnya di saya. Mohon izin saya pakai data. Saya pakai datanya ini dulu. Nah, ini share, langsung di dedicated kan. Oke. Ini dedicated, jadi yang nama-nama yang masuk sini akan jadi editor. Ketika mereka akses, maka nama mereka akan muncul. Kakak coba cek emailnya masing-masing. Ini makanya kalau kakak yang pakai Yahoo agak sedikit kesulitan sebenarnya sih. Tapi tidak akan bermasalah kalau kakak sudah transfer ke Google. Mau dicek email masing-masing, kalau bisa login, langsung ambil akses. Amel udah lunas aja, padahal belum bayar. Sabtu ini lunas tapi hutang. Ini kayak Deden belum bayar. Kayak kalau bikin arisan seru nih. Nah, kakak lihat si A sudah ada, Ain sudah masuk. Lihat di sini total viewernya ada Ain, ada Pramuka Perintis. Kalau kita dedicated, jadi kalau kita sudah ngasih file ini kepada orang-orang yang emailnya sudah terdaftar. Tapi kalau orang-orang yang tidak terdaftar disebut dengan anonymous. Asal kakak dapat undangan dari orang-orang yang punya filenya. Oke.
basicnya penggunaan Google Sheet, Google Doc, dan Google Form, Google Sheet, Google Slide, dan Google itu sama, Kak. Sama kayak Office, tapi ada beberapa fungsi yang berbeda. Fungsi sharing tidak ada di Google Office, kecuali kakak sharing file berbentuk offline. Tapi kalau kakak mau online, itu harus registrasi di 360 dan bayar 1.200.000 per bulan per tahun. Itu yang payment Bulanan Office. bisa. Itu bisa online. Bulanan bisa bulanan. Oh, bulanan ya. Bulanan berapa? 89.000 ya? Ya, segitu. 89. Kalau saya 369. 36 ya, itu akan mempermudah kakak untuk juga akses, tapi tidak apa ya? Tidak semudah kakak menggunakan Google Docs, Tapi kelemahannya adalah kalau ini sudah dikasih link ke orang dan kakak tidak merubah, maka kakak akan terjadi anonymous. Itu Kalili ngasih chatting boleh nih. Jadi kalau di sini pun kita bisa sambil bisa chat, Kak. Misalnya ngapain belum bayar? Jadi kalau kakak yang sudah online itu akan dapat informasi notifikasi chatting. Jadi ini bisa juga ketika kita sedang ngetik-ngetik, ngomong-ngomong, kita bisa chat. Nggak perlu ada virtualan, nggak perlu ada meeting-meetingan, ini bisa di chat. Sekali lagi ini sangat berguna bagi kakak pelatih yang kakak melakukan pelatihan virtual. Kakak melakukan Aku error Google-nya. Matiin dulu. Ini sambil nyambi ya. Oke. Oke, sip. Nah, ini Sama emailnya nggak masuk, belum. belum ya, Bun Ya ya. lanjut aja, tapi ngerti. Ngerti, iya. Kalau ntar dapat nilainya C loh. Ya udah nggak apa-apa. Nggak Ya. nggak diundang sama Karyo. Diundang tadi kan lihat tuh banyak. Oke, saya coba lagi. Baik, ini tentang Google Docs dan Google Sheets. Yang berbeda dari aplikasi Office-nya Google adalah Google Form. Ini biasa saya gunakan kalau kakak melakukan pre-test dan post-test bersifat pilihan ganda ataupun apapun. Sesi 1, sesi 2, tapi kan saya overview saja untuk melihat kakak umum. Nah, kalau kakak mau bikin kuis, kalau anak-anak di sekolah kan udah familiar ya tentang Google Form, cek langsung keluar nilainya. Kemarin pada saat ujian naik kelas ya Kak Ain ya, guru-guru udah pakai Google Form. Terus naik kelas, terus ada anak lihat, wah angka saya dapat 98, dapat 70, ketahuan tuh mana benar mana salah. Tapi kalau guru yang tidak mau ngasih tahu ya didiemin tuh, nanti aja pas sudah terima rapor tahu nilainya. Itu pilihan juga. Nah, di Google Form ini membantu kita untuk mengumpulkan data bersifat survei juga bisa dilakukan, bersifat pendaftaran juga bisa dilakukan, banyak konteks. Nah, untuk memulainya banyak banget, kakak bikin judul dulu, ini formnya apa, form pendaftaran kah, atau form ujian kah. Tapi kalau misalnya jangan tulis lagi form, Kak, karena ini udah form. Biasanya pendaftaran. Pendaftaran VT4 misalnya. Kalau terkait pendaftaran, komponen apa yang sih kita yang pengen ada? Nama pastinya ya. Nama, email, tanggal lahir nggak penting sih kalau pendaftaran saat ini. Nomor telepon, dan segala macam. Kebutuhan dan pengen ikut kegiatan ini apa saja. Ini bisa dilakukan. Ini tidak kita praktekkan, ini yang overview saja karena waktu kita tinggal 1 menit. Tugas kakak sambil istirahat adalah kakak kita akan masuk sesi istirahat dulu selama 10 menit. Silakan minum, makan, break toilet juga. Yang mau ngobrol sama anak silakan. Nanti kita akan masuk ke sesi Canva. Terima kasih. Lupa nge-record dari tadi, ya Allah. Yang Canva-nya belum baik, nggak apa-apa, ntar dibikin lagi. Jadi, tugasnya adalah membuat 2 slide presentasi, tugas, ya nggak apa-apa tugas, biar praktek presentasi untuk media presentasi dari Canva. Ingat, sangat mudah banget kakak. Kita sudah tidak perlu lagi bingung mencari template-nya, banyak banget template yang bisa kakak pakai.
Ada yang sederhana. Kalau saya suka yang simple, Kak. One color or two color maximum. Karena kalau lebih banyak, agak bingung. Ini contoh yang paling dekat. Ini dia. Kapnika Sumut. Udah, Boleh di-share screen, Kak? oleh. Oke. Ntar dulu. Mana ya? Ini deh kayaknya. Banyak banget nih pasti. Enggak, kan cuma 2. Aku buat simple aja. Nah, kayak gini Kak Rio. Oh, udah mau bikin laporan 2021. Enggak, 2020. No. Misalnya save ini asal ya, namanya masih itu. Terus itu. Udah. Nice, ya. Cari yang simple aja, yang biasa di PowerPoint Kak Rio. Oke. Kak, yang slide kedua boleh lihat, Kak Deden? Slide keduanya ini. Nah, kalau Hubungi- Kakak lihat, ya, kalau Kakak lihat kan ada tulisan Canva nih. Ini kan berbayar ya kalau Kakak download. Oh, Nah. ini ya? Ya, ini berbayar. Enggak. Ya. Enggak. Apa-apa bayar Kak Deden. Agar mudahnya, agar ini tidak berbayar, Kakak klik saja yang ini, dihapus, tuh ganti dengan file yang lain yang tidak berbayar. Oh, yang tulisan Canva ini. Oke. Siap. Kalau nggak nanti ketika media presentasi masih ada Canva-nya kayak gitu, jadi Ya, ya. Yang ada tulisan Canva-nya masuk berarti bayar ya itu ya. harus bayar Harus bayar ke Canva-nya. Canva-nya. Kak Deden bayar dong. Ini tinggal diganti. Iya, habis gajian ini. Ah, Ya. Kak Deden pakai laptop ya. ya. Pakai ini hilang lagi aku. Oh, Ambil foto. pas ini pindah-pindahin ya. Ya, Aku tangannya nyari gede. template yang udah dikerjain aja, Mbak. Jadi biar cepet. Yo. Kak Diana tadi sudah WA. Oke, baik. Intinya ngerti lah, paham. Paham. Cuma nenek-nenek nunul hilang lagi. Siap, Kak Diana. Kak Diana mungkin karena pakai handphone, jadi kelihatan keluar Iya. kayaknya membesar tulisannya. Kak Yanti buat nutulnya itu jarinya kebesaran kali ya. Emang. Oke, Tuh Kak Karyo Diana. udah tarubah tuh Iya, lihat Karyo. punya Karyo tal, udah tarubah tuh jadi tunas tuh apa. Nah, itu nggak bayar, itu gratis. Nah, kalau kata ini kasus lagi yang baru yaitu background yang tadi saya bilang ya. Kan Oh, yang ini. backgroundnya ini. Kalau di Canva nggak bisa remove background, beda sama di PowerPoint. PowerPoint kan bisa tuh remove background. Ya. Jadi kalau misal kakak pengen Harus nyoba, pakai PowerPoint. sebelumnya boleh di remove background pakai aplikasi tadi yang saya sampaikan, Oke. atau kakak bisa menggunakan background yang sesuai dengan background dari file yang sudah ada. Ini saya Karyo lihat punya aku dong. Oke, siap. Kasih masukan lagi. Siap. Ini dapatnya sekarang udah di A+ lah ya. Ini udah nggak cukup waktu 2 jam untuk Canva saja sih, karena praktek kita harus banyak. Harus 2 minggu, Kak. ya. Makanya ntar kalau bisa kita tetap buka edisinya, tapi jangan sekarang. Ya. Oke. Di sini pitaran pelatih masih oke, siap. Klik to open. Oh, kalau misalnya Kak Ain sudah buat tentang mana Kak Ain? Klik to open. Atau coba di share screen aja Kak, boleh Kak Ain? Share screen. Nah, share screen. Saya menunjukkan Kakak untuk share screen. Tenang. Oh, udah. Maaf. Oke. Aduh, sederhana banget sih Mama. Gak apa-apa. Waktunya 10 menit, jadi cepat-cepat gitu. Belum aku kasih background yang bagus nih. Kalau secara umum melihat bahwa ini udah eye catching Kak Ain, karena warnanya udah
dominan. Dominan. Terus logonya juga harus disesuaikan. Karena ini penggunaan logo juga tidak Logo penegak itu. satu cikal aja. Sekali aja. yang ada itu yang ada ya Kak. Aku belum. Jadi untuk Canva aku belum nyimpen gambar yang banyak karena aku baru aja gitu. Jadi belum banyak aku masukin. Iya, jujur kita ya Kak. Jujur, apa adanya. Tapi overall bagus dong. Sama 10 menit sudah bisa bikin seperti ini. Itu luar biasa banget. luar biasa. Tepuk tangan Kak In. Nah, Kak Sony juga sudah ngirim. Beda dong dengan pakar, mesti lebih bagus nih. Oh iya. Kalau bukar mah masih biasa. Yang ada itu makar. Pakar. Itu Kak Sony itu makar melulu. Coba kita lihat yang punya Kak Sony. Kak Sony menggunakan warna background-nya utama adalah biru sama kuning. Terus materi. Keren. Oh, mantap. Sudah bagus, sudah lulus, dapat B dah. Jangan A dulu. B. Materi segala macam. Oke. Jadi usahakan pada saat penggunaan Canva dalam media untuk presentasi adalah pertama kakak mencari dominan warna yang eye catching bagi kakak. Jangan gunakan standar orang dulu, tapi standar kita. Ngedesain itu jangan standar orang, standar kita dulu. Yang kedua adalah menggunakan template yang sudah ada yang menurut kakak itu nyaman. Kembali lagi kakak adalah standarnya kakak, jangan standarnya saya. Kalau sudah ketemu template yang nyaman yang menurut kakak bagus mewakili materi kakak, langsung explore. Jadi jangan takut untuk mengeksplorasi. Oh enggak, ini takutnya nggak cocok, tidak kak. Kayak tadi kak, apa kak Ain buat atau kakak lain yang buat itu nggak masalah sebenarnya. Ketika kakak minta pendapat orang kedua, kayak ke saya atau kepada siapapun, kepada Kak Ade dan Kak Sony, itu wajib lihat bahwa di mana sih ketika dari sisi penerima materi itu bisa membaca itu, keterbacaan paling penting. Saya sedang download Kak, kan ini sudah ngirim. Kan ini. Kakak tidak perlu takut ya, kita eksplorasi di Canva sama eksplorasi di Google Docs, semuanya itu luar biasa. Bantu kakak. Cuman guru biasa, saya nggak pakai itu. Yang hadapi adalah anak-anak milenial atau anak yang suka melihat dari visual. Suruh baca nggak mau mereka, suruh baca itu nggak akan mau. Mereka sukanya nonton secara visual. Kalau udah visual, wow, mereka akan terus bertahan. Nah, oke, ini Kak Neni, kita coba cek kakak. Nah ini pakar ini. Bukar. Bukar. Dia bukar. Yo. Hai. Nah. Oke. Nah, ini satu kasus lagi Kak Neni. Karena logonya ini background-nya. Oke, benar-benar Kak Deden. Jadi kalau bisa di remove dulu. Remove background. Baru masuk. Soalnya nggak akan tidak eye catching, tidak terlihat cakep ketika background-nya warna ungu atau warnanya jadikan putih, tulisannya jadi hitam atau ungu. Ya sama kelihatannya ini ya Kak Rio. Namanya Kak Neni sama title beliau. Oh iya. Gitu ya. Ya, ini karena pakai frame ya. Tadi frame ada bulutan gitu, terus kepotong. Benar. Either bagusnya dikecilin lagi Kak Sony ya. Oh, gitu. Jakarta orientasi. Nah, terus satu lagi kakak untuk penggunaan font mohon dicek kalau bisa fontnya dominan sama Kak. Kalau lihat virtual background saya kan sama tuh fontnya, nggak ada beda. Jenis fontnya kalau bisa dalam satu slide itu sama. Baik itu kita judul maupun penjelasan. Tapi di slide berikutnya berbeda tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena ketika keterbacaan itu melihat banyak font yang berbeda, orang tidak akan fokus. Jadi fokusnya akan buyar. Tapi kalau fontnya sama, orang akan fokus. Itu terkait presentasi. Kakak ada lagi yang lain untuk presentasi? Yang Karyo maksud itu mungkin orang nggak akan fokus terhadap terhadap materinya, tapi ngeliatin fontnya nih kok ramai gitu ya maksudnya. Iya, gitu. Benar banget. Itu memang penjelasan bahasa anak muda harus dijelaskan lagi sama orang generasinya kali.
Ya. Kena. Bagus itu Kak Deden. Ya, fontnya biar kita fokus Kak. Karena anak muda yang seusia saya ke bawah itu apabila terlalu ramai, mereka tidak akan fokus. Apalagi Fontnya virtual. berapa biasanya Kak? Kak Rio, fontnya kalau kita pakai Canva untuk font yang bisa terbaca menarik itu fontnya berapa biasanya? Font tergantung dari konten kakak, Kak. Kontennya KAIN isi di dalamnya. Kalau misalnya rame, misalnya ada 2 alinea, 3 alinea, berarti fontnya harus sama semuanya. Misalnya ukuran sih sebenarnya kalau di Canva ini kan tidak size ya, karena walaupun font size-nya 29, tapi kalau di drag itu bisa jadi besar. Yang jelas seimbang, Kak. Terus saya akan beri contoh kayak paparan saya hari ini, mana sih tadi? Oh, baik. Nah, presentasinya hilang. Oke, ini dia. Nih, contoh font yang saya pakai saat ini. Standarnya sih 12 Kak di Canva, tapi ketika saya drag itu membesar dia. Jadi nggak ada ini. Setidaknya seimbang Kak, seimbang dari penggunaan. Kalau misal Kakak lihat, nah oke. Kalau Kakak lihat di judul awal, yang jelas font judul kegiatan harus dominan. Font penjelasan dan font penguatan itu tidak boleh seukuran dengan font utama. Ini standar yang kita gunakan untuk pembuatan presentasi. Jadi jangan sampai nanti font ini sama ini seukuran, nggak, kecuali satu judul. Kecuali ini satu judul. Kalau ini beda judul, maka ini dibikin berbeda. Ini subjudul. Virtual Training with Rio. Terus kalau font untuk pengenalan, nah kalau Kak Ain tadi sampai kalau ukuran sih saya tidak bisa karena Canva tidak sama ya Kak ya. Tapi untuk judul saya tetap dominan. Sepertiga dari judul itu baru font kita. Nah, kalau Kakak lihat, ini kan sepertiga nih jumlah dari yang besar utama. Kalau yang ini juga saya tidak pernah melewati dari sepertiga font judul. Kalau misal ada subjudul, saya bikin sepertiga lagi dari yang ini. Jadi komparatif saya adalah sepertiga dari font utama. Di font utama, di font berikutnya adalah sepertiga. Karena ini adalah sama penjelasan, maka saya tidak membedakan font yang ini sama yang ini. Itu saya gunakan juga di PowerPoint. Ini font utama, ini font sub penjelasan, jumlahnya tetap sepertiga. Agar ketika orang melihat tidak merasa bahwa ini, wah ini sama, jadi tidak ada penguatan. Penguatannya adalah judulnya, penjelasan itu adalah ini. Karyo kan ini kondisinya adalah presentasi dengan online ya. Ya. Karena kan kalau dengan online seperti ini kita kan bisa ngelihat ukuran font segala macam sama nih. Jaraknya pandang kita dengan itu. Tapi kan berbeda ketika kita dengan, maaf ada yang goreng-goreng, berbeda dengan yang misalnya ketika memang luring ya. Luring kan memang jarak pandangnya yang paling depan dengan yang paling belakang kan tentu berbeda. Kemungkinan ya bakalan terjadi apa ya, tadi yang Kain ceritakan gitu, kalau ukuran fontnya berapa gitu kan. Nah ini mungkin ada saran nggak gitu kan dengan tadi yang Kain cerita untuk yang Canva sendiri. Tadi memang apa sih dari teksnya besar-besar semua karena memang poin gitu kan, orang suka ngasihnya, senangnya juga teks Kak Rio, teksnya tulisan kecil-kecil gitu, ngejelasin pada apa maksudnya, padahal bukan poin kayak gitu. Kalau bersifat luring atau tatap muka, untuk penggunaan font dan juga objek yang lain pertama itu harus seimbang Kak, harus seimbang. Yang kedua, tulisan utama atau judul dari setiap slide itu harus dominan. Jadi jangan sampai dominan. Itu yang ketiga, ketika kita menaruh penjelasan atau subjudul atau penjelasan terhadap judul itu harus maksimal, itu cuma satu alinea. Dari ukuran judul. Kalau judul kita ngambil, kalau misalnya luring itu setengah, karena kalau misalnya sepertiga kan kecil. Kalau misal judulnya 24, berarti hurufnya 12. Tapi sekali lagi, hurufnya jumlah kalimat maksimal satu alinea. Jangan sampai 2 alinea, 3 alinea. Berarti kan maksimal 8 kalimat. Atau bersifat poin. Penjelasan judul, subjudul. Kita baru menjelaskannya lebih banyak. Jangan sampai
kalau kita ngejelaskan tentang pola pembinaan anggota dewasa, jukerannya kita pindahkan ke PowerPoint. Itu nggak masuk, itu bukan PowerPoint. Itu adalah doc yang dirubah ke dalam PowerPoint. Nah, itu Yang disebut dia. dengan PowerPoint itu adalah penguatan judul sama objek yang akan dijelaskan. Itu yang paling penting, Kak. Saya sepakat tadi Kak Ain sama Kak Deden bahwa penggunaan yang bersifat online, virtual dengan yang bersifat luring itu berbeda penggunaan. Kalau bersifat luring, saya dominan tadi judul dan subjudul itu berbanding 1:3. Coba saya tanya Kak Rio. Jadi kalau memang seperti itu tadi kan memang paham. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan dalam satu slide itu misalnya ada apa namanya seperti form baku yang kayak Sisminsat begitu kan ada form baku yang memang harus disampaikan kepada para pembina begitu. Nah itu kan berarti kan mau tidak mau memang harus di ini kan apa namanya di copy kan di ini apa form itu ditampilkan di slide presentasi kan jadinya kan seperti itu jadinya. Nah kalau terkait ya benar Kak Sony ada kasus yang ketika kita menjelaskan sesuatu itu kayak form pasti gitu ya kayak udah ada template-nya ada tabel segala macam. Kalau bisa itu dominan satu itu saja Kak Sony yang kita taruh slide penjelasan karena kalau misal kita taruh form terus kita tambah lagi penjelasan di dalam form itu dalam slide itu kan terlihat ramai. Jadi ketika di print pun atau kita cetak dalam bentuk PDF itu hasilnya akan tumpang tindih dan terlalu ramai banget. Sebaiknya ketika sudah ada template form di slide 1, slide 2 baru menjelaskan apa tentang slide 1. Bisa berupa poin-poin, penjelasan penguatan, apa sih yang dominan, atau hanya sebuah kalimat penjelasan. Sehingga ketika kita membayangkan ini PowerPoint-nya akan di-print oleh peserta ketika mereka mau menjabarkan lebih lanjut. Terima kasih mengingatkan Kak Sony, itu penting juga Kakak, biar nanti ketika Kakak udah dapat template susah. Nih dari Kak Septiti nih luar biasa. Cakep ya. Udah simetris. Terus juga saya lupa mengingatkan bahwa penggunaan objek itu ada dua konsep. Kayak Kak Septiti menggunakan objek nih Kak, objek logo. Usahakan tidak melebihi dari 1/3 besarnya slide, paparan. Kalau melewati itu harus jadi dominan. Misal taruh di tengah, tulisannya baru tidak dominan. Atau di samping. Tapi kembali lagi ini kembali ke selera kakak masing-masing ya. Ini selera masing-masing. Jangan sampai nanti ini standar. Bukan, ini ada selera. Tapi usahakan objek tidak melewati 1/3 dari total besarnya slide. Kalau mau dominan, itu hanya satu slide dan tulisannya penjelasan baru kecil. Kalau tidak, nanti akan hilang, akan saling menutupi. Jadi overlapping. Kalau overlapping dalam presentasi, itu secara eye-catching tidak bagus. Yang kedua, audiens tidak akan melihat itu sebagai sebuah paparan, atau hanya melihat sebuah dunia abstrak. Oke kakak, terima kasih hari ini, luar biasa, tepuk tangan semuanya, saya senang banget kakak antusias, walaupun ditugaskan dengan waktu 10 menit, semua mengerjakan, kami senang ini yang menjadi dominan bagi kakak semua sebagai pelatih. Nanti kita akan coba cari lagi media promosi, media aplikasi lagi mana yang bisa kita eksplorasi. Kakak, saya mohon izin melaunch pool tingkat kepuasan kakak terkait VT3 ini. Mohon diberi respon. Hanya yang pertama, yang kedua nggak ada Kak. Yang kedua salah ketik. Langsung submit aja? Submit aja Kak, langsung submit biar kita tahu. Oke. Yang kedua Submit sih. kenapa Kak? Nggak bisa disubmit Kak. Oh, harus dua-duanya diklik. Keduanya diklik Kak. Dan yang kedua nggak perlu yang penting penilaian yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya di chat room kalau kakak pengen aplikasi apa yang mau kita diskusikan lebih lanjut silakan di chat biar nanti menjadi pertimbangan kita untuk bikin VT 4. Kalau durasi 2 jam cukup ya kayak, karena kalau 2 jam tuh kayak ini enggak apa aja jangan. Tadi kayaknya emang kayak terburu-buru Karyo, jadi mungkin sebaiknya di split, dipisah aja yang apps saja,
Terus Canva memang lebih di itu kan, jadi lebih baik di split. Menurut saya sih gitu Kak Rio. Baik Kak Tapi Deden. keren loh udah. Walaupun tadi agak buru-buru ya, kalau saya sih ngikutin bisa cepat, tapi kan ada teman-teman yang memang harus latihan lagi. Ya saya Itu tuh, kalau saya. sering pakai kan nggak ada masalah. Saya ngaku. Nggak apa-apa, saya juga ngaku. Oke. Baik, terima kasih banyak. Nah, Kakak, terima kasih atas pool-nya. Alhamdulillah semua menyatakan puas dan sangat tidak puas sebagian besar. Mohon beri masukan ke saya pribadi apabila ada ada yang perlu ditingkatkan tadi, masalah waktu, masalah pilihan materi, sama biar nanti Kakak lebih banyak bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Kalau begitu, terima kasih evaluasinya. Thank you Karyo. Yang penting jangan lupa diundang lagi Karyo. Ya, kita konsepnya siapa cepat dia dapat. Pokoknya kita respon cepat lah. Sesuatu yang mau dipelajari terus-terusan. Kita belajar terus Karyo. Oke. Thank you ya. Terima kasih Kak Rio. Terima kasih Thank kakak you. semua ilmunya. Terima kasih Karyo. Jaga kesehatan. Bermanfaat. Ya, izin kakak-kakak yang lain. Ya. Ya, jika capek yang